Haleluya, ya puji Tuhan. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita jumpa lagi dalam ibadah raya hari Minggu ini. Luar biasa, amin. Ya, kita akan menerima pewahyuan lagi yang luar biasa baik ya, luar biasa indah. Ya, beberapa waktu yang lalu Ibu Lili kan tahu ya, minggu lalu ya, Jumat lalu tuh, Sabtu atau Minggu masuk rumah sakit. Ya, dan itu ada dari luar tuh serangan. Ya, seperti kita sering dengar ya, banyak orang-orang yang seumur, yang seusia, bahkan yang lebih muda itu sudah meninggal. Ya, Ibu Maya kemarin juga sampaikan, waduh terlalu banyak teman-teman atau mungkin di Facebook, mungkin di yang dia kenal, ya tahu-tahu almarhum atau almarhumah. Ya, jadi kemarin juga saya ketemu orang waktu zaman COVID 2,5 tahun atau 3 tahun yang lalu kena, dan sekarang padahal dia suka olahraga katanya. Nah, napasnya tinggal kadang-kadang tinggal separoh gitu. Ya, karena rusak. Saudara, nggak begitu saudara dan saya. Karena apa? Karena kita ditebus, sama-sama kata ditebus. Ya, kita tahu bahwa kita itu ditebus sempurna oleh Yesus. Amin, diampuni segala dosanya, disembuhkan dari segala penyakit, ditebus dari segala kerusakan. Ya, nanti kita lihat lebih dalamnya lebih lagi. Ya, kita diberikan long life, hidup yang panjang. Hidup panjang kalau nggak berkualitas percuma. Hidup panjang berkualitas. Ya. Hidup berkualitas, tubuh berkualitas. Berkualitas apa? Berkualitas Yesus. Sama-sama katakan berkualitas Yesus. Nggak, ini radikal grace memang. Kasih karunia yang radikal. Saudara tinggal dengar, mau terima, atau sama seperti orang-orang yang dunia yang bilang, ya nggak mungkin lah dimudahkan lagi gitu ya. Nggak mungkin gitu. Diberikan kesehatan terus, atau sembuh terus, dilindungi terus, nggak mungkin. Ya, apalagi dimudahkan. Ya, saya kalau orang disampaikan ini tiba-tiba gitu, baik orang Kristen, kadang-kadang mereka udah langsung ngaco nih orang nih. Nah, kita cek nanti firmannya ya. Sebenarnya kita tahu ya, Adam dan Hawa hidup di Taman Eden itu begitu lama ya, ribuan tahun yang kita nggak tahu ya. Dan menjadi karena dosa itu menjadi tua itu kutuk, saudara. Ya, menjadi tua dan mati gitu. Karena apa ya? Hukum roh yang menghidupkan. Nah, itu kan grace ya, hukum roh yang menghidupkan, memerdekakan kita dari hukum dosa, karena dosa, dan hukum maut. Jadi karena ada masuknya dosa, ada penyakit, ada korosi, ada kekurangan kurva yang merendah, dan maut, mati. Dan kita ditebus, sama-sama kata saya ditebus. Ya, kita kan tadi menjadi tua itu kutuk. Tapi kita di bawah kasih karunia kita diberkati. Sama-sama katakan saya diberkati. Ya, berkat Abraham. Nanti kita dalami juga berkat Abraham. Ya, jadi ketika saya lihat gitu, Ibu Lili juga ngerasain ya waktu ya cuman 5 hari ya, 5 hari di rumah sakit. Ya, jangan bilang cuman juga, sehari juga nggak mau. Itu nggak enak banget. Kadang-kadang kita kalau lagi sehat-sehat tuh kayak nggak menghargai ya. Bukan kita lah, orang lain tuh nggak menghargai. Kalau dikatakan, oh Biluris telah menyembuhkan, ya bagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi, kita memiliki kesehatan Kristus, jantung Kristus, paru-paru Kristus, ya. Kenapa? Misalnya orang nanya, kenapa kok jantung Kristus? Kan jantung kamu itu. Ya kan, Yesus di dalam saya. Ya, Yesus juga tetap sebagai manusia 100% tuh, duduk di sebelah kanan Allah dan tinggal dalam kita melalui Rohnya yang kudus. Ya, jantung kita jantung Kristus. Padahal begitu simpel. Amin. Ya, jadi juga kadang-kadang orang muda ya nggak menganggap kesehatan terus itu sebagai yang berharga. Padahal berharga banget. Mau orang muda, mau orang anak kecil. Ya, kemarin saya lihat di mana tuh? Oh, tadi juga ya, ada anak muda udah sakit jantung misalnya, atau apa? Ya, penyakit-penyakit yang dulu kita pikir orang tua, sekarang orang muda kena.
Ya, tapi kita nggak perlu, bukan soal tua, soal muda, ya, bukan soal ras apa atau orang apa, bukan. Kita itu di dalam Kristus atau di luar Kristus? Kita di dalam Kristus. Amin. Ya, jadi kita masuk dari situ. Ya, bahwa kita ini sehat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ya, bukan sehat sih tapi udah nggak bisa jalan jauh atau apa. Bahkan kita tuh disebutnya apa? Berlari tidak menjadi lelah. Ya, berlari tidak menjadi lelah atau lesu. Berjalan tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Begitu firman-Nya ya, tepatnya ya. Tidak menjadi lesu, tidak menjadi lelah. Ya, umur berapa, Pak? Nggak pakai umur berapa. Nanti kita lihat. Perhatikan ya. Jadi apa yang disampaikan ini berharga sekali. Ya, tadi Pastor juga sampaikan ya, studi di Universitas Harvard ya. Dia menstudi orang-orang dari umur 20 sampai 70 kalau nggak salah ya. Dari berbagai ras, dari berbagai status sosial, kategori macam-macam ya. Terus singkirkan, ini tentang kesehatan ya, tentang kesehatan. Singkirkan olahraga, makanan sehat, nggak dihitung. Tapi jadi hidup lebih panjang itu ditentukan. Kemudian studi itu menyimpulkan karena optimis katanya, optimisme. Atau mungkin orang bilang orang dunia itu, orang dunia kan umum kan. Orang yang punya optimisme itu, ya bagi saya dengarnya gini, orang punya yang lebih positif gitu ya, berpikiran positif, nggak pikir aduh dunia udah kayak begini, aduh gue udah sengsara, tambah sengsara nih. Ya itu orang nggak optimis kan? Atau orang memiliki, apalagi orang memiliki apa tuh, pikiran yang udah negatif aja ya, atau disebutnya apa tuh, overthinking tuh. Istilahnya overthinking tapi bukan hal yang baik, hal yang buruk. Ya, dia naik pesawat atau dia naik kapal, dia bilang aduh nih nanti tenggelam nggak ya, atau nanti jatuh nggak ya, atau supirnya nih bener nggak nih. Nah, seperti itu. Jadi overthinking terus. Pokoknya naik apa dia pikirin, aduh ada copet nggak ya, aduh ini. Ya pokoknya yang negatif gitu. Itu udah nggak optimis sama sekali. Nah, kita memiliki Bible Hope. Jadi ini landasan awalnya ya. Bahwa kita memiliki, udah sering dengar Bible Hope. Sama-sama kan Bible Hope. Elpis. Ya. Positif atau confident, keyakinan positif, expectation of good. Yang kita harapkan selalu baik. Amin. Ya, itu Bible Hope. Dan pasti lagi. Sama-sama katakan pasti. Ya, confident expectation of good. Nah, jadi kalau kita dengar, nah ini juga penting nih, kalau ini di gereja, ya di dalam lingkungan kekristenan. Nah, kadang-kadang, wah kita udah hidup di end time, ya di akhir zaman. Kalau sering dengar khotbah-khotbah atau seminar-seminar end time, kita udah dengar ya dari minggu lalu bahwa yang buruk-buruk itu udah sign. Jadi kalau Tuhan udah katakan, ya udah sampaikan, misalnya apa? War, perang, rumors of war, kabar-kabar perang, ada pestilence, apa tuh? Pandemi, wabah, ada famine, kelaparan. Tuh, kalau udah pakai dari timur ke barat, dari barat ke timur, dari selatan ke utara, dari utara ke selatan, itu udah dinubuatkan. Nah, kalau udah dinubuatkan, berarti Tuhan kasih kita solusi. Kita berlindung di dalam Yesus. Amin. Panji-panji Yesus, panji-panji kemenangan. Nah, saudara dengerin itu khotbah Four Faces of Jesus. Ya, misalnya. Nah, kita itu ada di tengah-tengah perlindungan sempurna dari Tuhan. Kita tahu pasti di tengah-tengah dunia yang gelap ada yang manis keluar. Ya, nah, kita punya anggur, punya madu yang manis. Amin, firman semua. Ada kegelapan di seluruh Mesir, kita ada di tanah Goshen ada terang yang supranatural. Nah, kita tangkap tuh. Jadi bukan hanya yang natural, tapi yang supranatural. Ya, di church, di gereja tuh ada terang supranatural. Itu real, saudara. Nah, jadi waktu kita menantikan Yesus kan, kita generasi Benyamin, ya, generasi Grace.
yang hidup di waktu akhir zaman. Tapi kita punya janji bukan kena yang gelap, tapi kita punya janji kita hidup dileterin hujan akhir musim yang menghasilkan panen besar, panen raya besar, dan manifestasi berkat. Nah, seperti sekarang nih kita dengar dari minggu lalu. Ya, kita direstorasi 120%. Ya. Jadi misalnya kayak yang dialami misalnya, Ibu Lili gitu ya. Kenapa ya? Kenapa Tuhan nggak kasih sembuh aja kemarin, nggak ini? Ya kemarin kamu ya cuma Tuhan mau tunjukin, tuh Tuhan kasih jantung yang baru, paru-paru yang baru, direstorasi lebih baik. Dan Tuhan mau nunjukin ke depan, kamu nggak usah mikirin, waduh nanti masuk rumah sakit lagi gimana, nanti gimana, enggak. Ya, jadi kesadaran itu membuat orang berkata, saya memiliki jantung Kristus, saya memiliki paru-paru Kristus. Misalnya Ibu Maya juga ngomong, waduh kemarin diserang Pak Melki, ada rasanya lambung tuh naik semua ke otak gitu ya kan. Ngap-ngapan. Oh, nggak bisa. Saya memiliki lambung Yesus, lambung Kristus. Ya, mau sakit kepala, sakit perut, sakit apapun. Enggak. Tuhan memberikan kita alive, sama-sama hidup, dan remain. Tetap hidup. Kan ayatnya bilang gitu. Bagi orang yang udah mati, katanya udah tidur, ya dia nunggu nanti kedatangan Tuhan kedua kali. Tapi kita alive, hidup, dan remain alive. Tetap hidup. Dan hidup kita ya tentu hidup Zoe kan. Hidup Kristus. Sehingga postur kita, posisi kita itu bukan mandangin. Misalnya gini, wah Pak Melki besok ulang tahun ya. Atau misalnya bulan depan kan, 2 bulan lagi maksudnya. Wah udah umur 60. Wah udah jauh sini deket sana tuh Pak Melki. Wah jadi udah pandangannya udah ke kuburan aja gitu. Apalagi udah umurnya 70, 80. Udah mandangnya ke bawah aja. Itu salah postur, saudara. Salah. Kita nggak diajarin gitu di sini. Kita postur kita memandang look up, memandang ke atas, lihat ke atas, bahwa penyelamatmu sudah dekat. Nah itu bukan keselamatan kekal, itu bukan keselamatan tentang tubuh kemuliaan. Paham ya saudara ya? Jadi kita menantikan tubuh kemuliaan. Betul kita masih di dalam tubuh yang fana ini, tapi yang tubuh yang fana ini juga memiliki Kristus. Bisa, bukan bisa. Jadi kalau kita terima, ya dimudahkan lagi. Setiap sel, jaringan, anggota tubuh kita diberikan Zoe life, kehidupan Kristus. Itulah yang kita ingat kalau kita Holy Communion misalnya. Amin. Saudara ya, jadi Pastor Ben juga tanya gitu ya. Jadi firman yang fresh untuk hari ini itu apa? Nah, jadi sebelum masuk ya tentang long life ini ya, saudara, tentang long life, hidup yang panjang, dan bukan hanya long life, sekali lagi hidup yang sehat dan dimudahkan lagi. Ya saudara, dulu saya sampai merenung gitu, sakit jadi sembuh. Wah, orang Kristen kan di situ bangga banget gitu kan, sakit kanker sembuh. Wah, itu kan mujizat. Emang sih bagus gitu ya. Sakit apalagi jantung atau bahkan sampai yang parah, kusta, hidup. Hore, mujizat. Sekarang kalau suruh milih sakit sembuh atau sehat terus, pilih mana saudara? Kalau saya pilih sehat terus. Sekarang sehat terus. Kalau dipilih lagi, dimudahkan lagi, pilih mana? Ya dimudahkan lagi. Ya, daunnya tetap hijau, itu artinya evergreen, tetap segar dan muda. Ya, mana bisa Pak Melki? Siapa bilang? Nanti kita dengar. Ya, jadi sebelum masuk, Pak Sapin juga tadi sampaikan bahwa ini firman, kan banyak firman di dalam Alkitab, banyak firman ya, segini, sebuku. Ya, tapi rema itu yang spesifik message itu untuk sekarang. Apalagi buat NCC, dan kita terhisap dengan NCC, New Christian Church, makanya disebutnya Gereja Ciptaan Baru. Itu apa? Ya. Nah, itu sebelum kita jauh, 1 Tawari 12 ayat 32 bagian A kita baca dulu. Ya.
Ini dari suku, jadi supaya kita tahu backgroundnya gitu. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik. Ya, kita tahu ya, saat-saat yang baik itu F ya, waktu-waktu yang baik. Sehingga mereka mengetahui apa yang diperbuat orang Israel. Jadi mereka tahu waktu, saat yang paling diberkati oleh kemurahan cuma-cuma Tuhan yang mengalir dengan deras. Itu bahasa Yunaninya tuh dektos. Ya, kita minggu lalu dengar ya, kairos dektos, waktu panen, waktu tepat, di tempat yang tepat, orang yang tepat. Kairos, kara, ya, right time at the right place. Dektos, waktu saat yang paling diberkati itu sekarang. Ya, diberkati oleh apa? Oh, diberkati oleh grace, kemurahan Tuhan yang cuma-cuma yang mengalir dengan deras. Nah, dia tahu. Ya, jadi waktu dibilang gini, iya Tuhan merestorasi kesehatan kamu. Ya, mestinya kayak Ibu Lili bilang gini, amin, saya terima jantung yang baru, saya direstorasi. Oh, kalau udah kena sakit jantung, biasanya nanti masuk rumah sakit makan obat terus. Oh, enggak, saya memiliki jantung yang baru. Amin, Bu Lili. Memiliki paru-paru yang baru, 120% lebih baik dari sebelumnya. Karena apa? Karena reparasi itu Yesus memberikan baru aja gitu. Sama kan? Lazarus juga 4 hari udah berbau. Masa Lazarus bangkit terus dia rusak ginjalnya, rusak paru-parunya, rusak jantungnya, rusak anggota-anggota tubuhnya. Udah 4 hari, udah busuk kan? Enggak, saudara. Ya, dia restorasi, dibangkitkan, kuasa kebangkitan. Sama-sama katakan, kuasa kebangkitan. Jadi, kalaupun kita melalui itu, ya kita bilang, ya, bahwa kita memiliki, apalagi firman yang sekarang, apa tadi? Rema. Ya, berkaitan dengan waktu itu ada rema. Udah direstorasi, rema lagi. Nah, sekarang rema yang hari ini, ya, kita lihat dari Imamat 27 ayat 1-8. Sebenarnya ini pewahyuan yang baru ya, yang segar nih. Kan biasa kan orang doa gitu kan, Bapak urapi Pak Melki biar menyampaikan pewahyuan baru yang segar. Saya juga terima, ya. Jadi ini ayat 1 ya, Tuhan berfirman kepada Musa. Jadi garis bawahi Musa ya. Ayat 2 bilang apa dia? Ya, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang mengucapkan nasar. Nah, ini bicara nasar. Kita nggak urusan nasar lagi, saudara ya. Kita nggak perlu ngancem-ngancem Tuhan, nasar-nasar gitu, nggak perlu. Ya, kenapa? Ini perjanjian lama. Perjanjian baru, kita udah punya Yesus, sudah punya segalanya, tinggal terima. Nggak, Tuhan, kalau engkau begini, saya begini. Udahlah, ya. Khusus kepada Tuhan, mengenai orang yang menurut penilaian yang berlaku untuk itu. Nah, jadi ada nilai, sama-sama kan ada nilai. Jadi orang tuh di zaman perjanjian lama tuh ada nilai. Oh, kalau anak laki-laki poinnya segini, kalau perempuan segini. Nah, perempuan, anak-anak itu nilainya lebih kecil. Yang udah tua juga nilainya lebih kecil. Poin awalnya gitu dulu ya. Nanti kita baca nih. Ayat 2 terus 2b atau 3 ya? 3 ya. 3. Maka tentang nilai bagi orang laki-laki yang berumur 20 tahun sampai yang berumur 60 tahun. Jadi 20 sampai 60. Nah, kita tahu nih ya. Nilainya 50 sikal perak. Ditimbang menurut sikal kudus. Jadi ini penilaian menurut orang itu, orang seringkali Alkitab menyebutnya gini, yang sanggup berperang. Nah, itu ya. Jadi orang yang masih kuat, masih segar. Jadi fisikal banget nih. Fisikal, ya, fisik. 20 sampai 60. Ya, dianggapnya tuh nilainya 50 paling gede. Lanjut 4. Tapi kalau perempuan 30. 50 sama 30 banyak 50 ya. Jadi perempuan dianggap kaum yang lebih lemah. Oke, biarin. 5. Saya mau ceritain dulu aja ya, ini backgroundnya. Jikalau itu mengenai seorang yang berumur 5 tahun, anak kecil, balita 5 tahun, belum balita ya, di atas ya, 5 tahun sampai berumur 20 tahun masih dianggap anak nih, remaja dan pemuda, maka anak laki-laki itu harus disebut nilainya harus 20.
50, 30, 20. Oh, jadi kalau anak-anak nih 20 nih, gampangnya gitu. Kalau perempuan 10 setengahnya. Anak perempuan. Lanjut, 6. Ya, jikalau seorang yang berumur 1 bulan, nah 1 bulan sampai 5 tahun, balita, benar-benar balita ya, maka laki-laki nilainya harus 5 shikal. Jadi semua orang nih apa ya, dinilain. Nilainya berapa sih? Wah, orang Israel banyakkan apanya, nah misalnya gitu ya. Kalau perempuan 3. Ya, ini bocah nih. Ya, 7. Sama, jikalau mengenai seorang yang berumur 60 tahun lebih atau lebih. Nah, saya menjelang 60 nih. 60 lebih, nilainya laki-laki 15. Kecil ya. Udah ini katanya, udah tua. Ya, kalau perempuan bilang udah menopause. Kalau laki-laki Pastor Bim suka bilang mental pause katanya. Mentalnya udah pause, udah stop. Ya, kalau perempuan 10. Jadi orang udah bilang, saya udah tua, faktor U. Nah, gitu kan. Nah, betul, berdasarkan Musa tadi, hukum Musa, hukum Taurat, emang nilainya udah rendah tuh. Terus. Nah, 8. Ini yang poin yang kita bilang. Tapi ini luar biasa ya. Tetapi jika kalau orang itu terlalu miskin, nah ini nggak punya apa-apa. Untuk membayar nilai itu, maka haruslah dihadapkannya orang yang dinasarkan itu kepada imam. Dan imam harus menilainya. Dan sesuai kemampuan orang yang bernasar itu, imam harus menentukan nilainya. Bagi saya gini, sekarang imam jadi nilai orang kalau nggak punya apa-apa. Lord, I cannot, but you can. Nilainya Yesus. Karena dia imam besar agung buat kita. Saudara, melalui perjanjian Taurat ini kita tahu, Tuhan, kan kita sedang belajar dari minggu lalu ya. Kita tahu weakness kita. Tuhan, segala, saya nggak mampu Tuhan, tapi Engkau mampu. Kita mengakui kita nggak sanggup apa-apa, nggak mampu apa-apa, kita miskin, tapi Tuhan kaya. Kita menerima semua power dari imam besar agung kita. Itu poinnya. Itu yang mau disampaikan. Jadi kita sadar kelemahan kita bergantung pada kekuatannya. Kenapa? Karena nilai kita sekarang Kristus akhirnya. Kenapa? Karena kita zero. Kita nggak. Kali tadi masih anak aja masih ada 15 katanya, 10, 5, 3. Orang tua 15 tadi ya. Saudara. Ya. Jadi dari sini kita belajar sesuatu ya, ketika orang Israel merasa dia bernilai, dia bilang, "Kok Aser, Deber, Adonai, Naasek. Tuhan, segala yang kau perintahkan pasti kami dapat lakukan." Nah, ketika dia memposisikan gitu, tragedi yang terbesar terjadi di orang Israel. Diberikan hukum Taurat, sejak itu dosa mati, dosa mati, dosa mati. Untung aja Tuhan masih kasih apa? Mercy seat tuh. Ya. Semua kesalahan dihukum mati. Pride, kesombongan doang. Ya, padahal dari awal sekali lagi ya, di bawah kepak sayap Tuhan, di atas kepak sayap Raja Wali, bicara Grace tuh, Tuhan bilang, aku menggendong orang Israel. Laut Teberau tutup, dibuka. Nggak ada air. Diberi air dari batu karang. Airnya pahit, di Mara diberikan jadi manis. Bicara kesembuhan juga. Mana tiap hari turun, diberi makan dari roti surga. Paham saudara? Ya, bahkan kasih karunia dimanifestasikan untuk setiap kegagalan orang Israel. Itu beda yang jelas antara nilainya manusia. Betul, Tuhan yang nilai berdasarkan hukum Taurat tadinya. Makanya perform atau bahkan gender tuh. Gender dan umur. Gender dan umur. Bayangin. Ya.
Dan nilainya tinggi rendah berdasarkan itu. Tapi kalau kita lompat langsung di perjanjian baru kasih karunia, Lord, I cannot, but you can. Karena faktanya, walaupun mereka dinilai gitu 1500 tahun sebelum Yesus datang ya, tetap aja mereka tidak ada yang sanggup memenuhi hukum Taurat. Ya. Nah, saudara, ini kabar baik buat kita. Jadi, tua, perempuan, anak-anak sama aja nilainya. Padahal nilainya rendah kalau di bawah hukum Taurat. Ya, di dalam Kristus ya, kita contoh-contoh ya, Pastor Pin juga sampaikan tadi. Kalau di bawah hukum Taurat jangan mencuri. Kalau di dalam Kristus, kita bukan hanya nggak mencuri, kita memberi. Itu luar biasanya. Ya, makanya disebut kasih karunia itu the greatest holiness, kekudusan yang terbesar. Ya, kasih karunia itu pusat hati Allah. Ya. Kalau perjanjian hukum Taurat, kamu harus, you shall, ya kan? Kamu harus, jangan ada ilah lain, jangan ini, jangan itu, jangan ini. Kalau di bawah 10 perintah Allah, ya 613 hukum, aturan, peraturan, ketetapan di bawahnya. Salah satu, salah semua. Di bawah kasih karunia, I will, kata Tuhan. Saya akan. Saya menjadi. Ya, jadi sekali lagi, di hukum Taurat, kapasitas atau energi natural. Ya, itu Tuhan bicara kepada Musa. Makanya dari awal Musa disebutnya, bukan Yesus. Amin. Ya, jadi tapi in Christ kita menerima supranatural. Nah, itu poinnya. Jadi ketika saudara bilang, wah saya nggak mau kalau dinilai gitu. Ya, apalagi saya umurnya udah 60 lagi. 60 ke atas. Kalau Ibu Lili bilang, Pih enak ya, nanti kita udah 60. Kalau makan diskonnya banyak loh, Pih. Kalau di Singapura orang bilang, oh naik MRT katanya gratis. Ya, karena itu dinilai rendah sebenarnya sama dunia. Ya dinilai, orang tua udah nggak punya penghasilan, miskin. Makanya dikasih gratis. Saudara, kita bukan miskin. Ya, kita itu menerima in Christ dalam supranatural. Ya, kita nggak menyangkali. Ya, ini bukan soal persoalan menyangkali kenyataan, gitu, bukan. Ya, realita kenyataan, bukan. Tetapi kita percaya hidup di bawah kasih karunia itu hidup menerima yang supranatural. Sama-sama kan? Saya hidup di bawah kasih karunia sepenuhnya, semua aspek, semua area. Hidup di bawah kasih karunia itu supranatural. Saudara, itu yang menjadi kesulitan kan, kenapa orang nggak menerima grace, karena dia nggak percaya yang supranatural. Long life yang supranatural, dimudahkan lagi yang supranatural. Tapi kita udah bilang, ya saya percaya yang supranatural. Makanya kita percaya Yesus. Amin. Ya, keselamatan yang supranatural. Nah, bahkan Musa aja kan sebenarnya Ulangan 34 ayat 7 nih, bukti ya. Ini sekalian bukti ya. Musa berumur 120 tahun. Ya, dan ketika ia mati, matanya belum kabur, kekuatannya belum hilang. Siapa bilang mati itu harus? Kadang-kadang kalau kita ketemu kan, si itu udah tau nggak si itu meninggal? Sakit apa? Nah, pasti gitu kan. Udah otomatis. Karena mesti sakit gitu untuk mati. Ya, sakit apa kita bilangin gitu. Ya padahal jadi itu kadang-kadang jadi tanpa sadar nyerap ke kita juga gitu. Ya kita nggak mau lah ya. Kita ke orang Kristen gitu. Sebenarnya orang percaya, kenapa kita nggak bilang? Lah, dengan panjang umur ku kenyangkan, dengan long life Tuhan kenyangkan. Yang kenyang kita, bukan Tuhan yang ngasih. Tuhan mau ngasih, mau kenyang seberapa Melki? Dan ku kenyangkan tuh artinya juga positif kan? Kenyang, bukannya iya sih panjang umur. Pak Melki, saya jangan didoain panjang umur. Kenapa? Katanya. Iya, saya sih udah nggak mau lah, nanti nyusahin orang, nanti sakit-sakitan, nanti lumpuh, nanti kena stroke. Ya itu salahnya. Karena udah disetting ya, bahwa oleh dunia, oleh keadaan, oleh kenyataan yang natural itu, bahwa udah tua itu mesti teman-temannya datang. Bahasanya aja gitu.
Saya berapa kali dengar tuh, ya kita mah udah tua, kita lu aja dalam hati saya. Ya, teman-temannya udah pada datang, dia bilang. Pas saya pikir teman beneran, ya reuni temannya, bukan. Penyakit dia bilang, penyakit tulang, Alzheimer, Pastor U, ya pokoknya segala macam deh. Ya sebenarnya nggak perlu di ngomongin sama saya di sini, tapi ya ini menceritakan realita aja dulu, ya, bahwa itulah yang diceritakan oleh dunia. Kenapa mesti dia terima? Kenapa mesti diaminkan? Ya tapi Pak, itu nggak hidup di awang-awang, itu nggak kenyataan. Siapa bilang? Ya nanti kita teruskan ya. Musa hidup 120 tahun. Banyak nggak? Banyak. Orang bilang, ya karena Musa kan orang zaman dulu yang hidupnya lama-lama Pak Melki. Enggak, saudara begini ya. Tadi Pak Serbian juga jelaskan. Jadi sebelum air bah, memang orang umurnya panjang. Ya, tapi setelah air bah, itu bumi itu miring 23,5 derajat kan? Supaya airnya itu ke kutub utara dan kutub selatan. Supaya kering tengah-tengahnya. Nah, sejak itu tuh kanopi, dia bilang kanopi apa ya? Ozon itu dulunya oksigen itu tebal. Sekarang jadi berkurang, saudara. Dan orang secara natural, secara alamiah memang mengalami penurunan gitu. Ya umur manusia kata 70, paling kuat 80. Udah gitu diadopsi lagi sama orang Kristen. Padahal itu untuk orang-orang yang kena kutuk gitu, kena murka karena menolak masuk tanah perjanjian. Makanya Musa bilang, ya di padang gurun 70, paling kuat 80, mati. Ya coba lihat Kaleb dong sama Yosua. Kaleb malah bilang gini, 85 sekarang masih sama kuat dari umur 40, 45 tahun yang lalu. Penuaan saya stop 40. Saudara kan kita udah bisa memilah nih sekarang. Pilah, lihat. Abraham. Nah, sekarang kita dalami panjangan dikit ya Abraham. Abraham lebih panjang karena berkaitan dengan nanti punya anak ya, kekuatan baru. Nah, kita lihat ya. Sekarang kita masuk nih Abraham lebih dalam. Lalu Abraham pergi ke kemah mendapatkan Sarah, berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, yang bicara segera nih, cepat-cepat remaslah itu dan buatlah roti bundar. Ayat 7. Lalu berlarilah Abraham pada lembu sapinya. Sebenarnya ini Abraham nih lari sana lari sini lah, sibuk ya mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, memberikannya kepada bujangnya, lalu orang ini segera mengolahnya. Ya, dia yang sembelih mungkin ya. Saudara lihat. Kan pertanyaannya gini, ini Abraham lari sana lari sini, umur berapa? Ya kita lihat, ya kita sekarang benar-benar ulas kedalamannya ya. Kejadian 17 ayat 1-nya. Jadi tadi ayat 18, pasal 18 ini ayat 17. Ketika Abraham, masih namanya Abraham ya, berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ya, ini hiduplah di hadapanku, walk before me. Kita nih sekarang, kita sebenarnya walk before me. Kita itu Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Kita itu berjalan dengan wajah Tuhan yang selalu melihat kita. Terang kemuliaan Tuhan. Dan kita merefleksikan. Umur 99 tahun, saudara. Poin ini pertama itu. Ya. Jadi umur 99 tahun. Nah, kita balik lagi ke Kejadian 18 ayat 10 sampai 15. Ya, jadi poin pertama Tuhan saudara katakan, umur 99 tahun, saya masih bisa jogging, running gitu. Kalau umur teman-teman saya kan misalnya reuni kali itu kadang-kadang udah bilang ini, ya udah umur 60 gimana, jalan aja lah, kita udah gak bisa lari, udah gak bisa, dia bilang. Nah sekarang firman Tuhan bilang Abraham 99 tahun masih lari sana lari sini. Dibuka nih. Ya firman ya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan dan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu mempunyai seorang anak laki-laki dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Jadi Sarah nguping ya. Tahun depan Abraham 99 tahun nih, kamu punya anak. Sarah dengar. 11. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Nah, dijelaskan.
Natural, secara natural tua dan advance in age, ya. Umurnya udah banyak. Saya pakai bahasa gitu aja ya. Jadi benar tuh kalau orang bilang ini, umur mah cuma angka. Ya, dan udah jelas Sarah telah mati haid. Nanti kita juga baca di perjanjian barunya ya. Ini dua-duanya udah dianggap mati gitu. Udah gak mungkin punya anak. Kalau udah mati udah gak mungkin punya anak. Udah mati haid, dan Sarah selama ini memang sudah mandul. Nah, perhatikan yang orang yang mau punya anak. Ya, jadi body naturalnya nih, tubuh naturalnya ya sama seperti kita ya. Jadi kita nggak sangkali, saudara. Jadi kan Alkitab juga nggak sangkali kan. Abraham tuh udah banyak umurnya gitu. Berapa ya? 99 tahun. Sarah berapa? Ya Sarah 90 tahun gitu, kurang lebih. Nggak beda 10 tahun. Ya udah tua, banyak umurnya, mati haid, mandul lagi. Sekarang nanti Abraham mati pucuk lagi. Jadi udah zero kemungkinan. Tidak ada dasar untuk berharap. Nah, kita baca ya, kita baca di perjanjian barunya Roma 4 ayat 19. Supaya makin begini. Masa sih ada dimudahkan lagi? Masa sih ada diberi kekuatan baru? Saudara, setelah ini nggak ada bilang masa sih lagi. Masa sih direstorasi, dikasih jantung baru, dikasih paru-paru baru? Nggak ada yang kayak gitu lagi. Yang mau percaya katakan amin. Kita ini udah bicara Yesus nih. Ya, udah bicara Lord, I cannot, but you can. Lord, keluarin. Hidupmu bukan hidup saya. Saya hidup bukan saya lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam saya. Kan ngomongnya begitu. Ya jantung Kristus dong, paru-paru Kristus. Kalau saudara, ya nih lambung saya suka naik-naik terus. Ya bilang lambung Kristus. Masih Pak, terusin aja ngomong. Kuat mana? Firman sama kenyataan. Nanti kita lihat. Nah, ini lihat dulu Abraham ya. Imannya tidak menjadi lemah. Nah, itu. Sekali lagi ya, iman tuh bukan ngeden ya. Iman tuh tangan terbuka menerima janji tuh. Tangan terbuka menerima. Dan mata uang, kita tahu ya, iman tuh mata uang surgawi. Cuman laku itu doang, percaya. Opini yang baik tentang Tuhan. Kalau Tuhan bilang tadi dikasih jantung yang baru, dimudahkan lagi, ya saya pikir iya bener. Ya Tuhan mah cuma janjinya doang. Itu ngaco. Ya terlalu banyak orang begitu di sekeliling kita. Ya jadi jangan terlalu heran. Kita juga percaya kayak gini dimusuhin orang. Tapi kita kan percaya firman. Dengar ya. Walaupun ia mengetahui, dia tahu nih, tubuhnya sudah sangat lemah. Bahkan bahasa Inggrisnya bilang dead. Tubuhnya udah mati. Nanti kita cek ya di Ibraninya ya. Tubuhnya di bahasa Indonesia dilemahin ya. Sudah sangat lemah. Udah lemah, sudah sangat lagi. Dan usianya kira-kira 100 tahun. Tadi 99 tahun kan. Dan rahim Sarah telah tertutup. Mandul. Ayat 20. Tetapi ya, jadi walaupun begitu terhadap janji Allah. Nah ini ya. Sama-sama katakan janji Allah. Dia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Kan cuman ini kuncinya saudara. Ya jangan nggak percaya, ya pegang aja terus. Udah umur berapa masa punya anak? Bodoh amat. Sarah aja 90 tahun punya anak. Anak champion lagi. Anak janji lagi. Rahim saya rahim Kristus. Melahirkan keturunan ilahi. Tidak ada yang mandul. Tuhan yang membuka. Kan selesai. Malah ia diperkuat dalam imannya. Nah imannya ketika dia lihat umur saya udah 99 tahun, dia makin kuat gitu. Ini paradoks saudara. Dan ia memuliakan anak. Terima kasih Tuhan. Karena engkau Tuhan, tadi kan disebut ya, Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan maha besar. Dia berfirman jadi. Dia memuliakan Tuhan aja. 21. Perhatikan baik-baik. Ya. Dengan penuh keyakinan. Jadi dia nggak lepas iman, penuh keyakinan malah. Bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dia janjikan. Amin. Jadi kalau Tuhan yang kita dengar, yang maha kuasa, langit di atas langit bumi dengan segala isinya, milik dia semua. Allah yang kekal menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Semua dia ciptakan semua. Dia di luar waktu dan ruang. Dia janji gini. Melki tahun 2023 Kairos.
restorasi 120%. Saudara, apa yang saudara membutuhkan? Restorasi. Kapan Tuhan? Sekarang. Ya sekarang. Mana? Jangan pakai mana-mana. Ya, penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Ya. Misalnya orang menikah mau punya anak, kan gampang mikirnya. Apa yang Tuhan kehendaki dari kesatuan suami istri? Keturunan ilahi. Itu janji Tuhan. Ya udah, keturunan ilahi. Yang punya anak bilang keturunan ilahi. Itu janji Tuhan. Saya tidak bimbang. Amin. Ya tapi jangan pakai tapi lagi. Kata orang, jangan pakai kata orang lagi. Pakai kata firman 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Abraham 99 tahun. Namanya apa? Kemarin Abraham, kan biasa namanya Abraham. Sekarang Abraham, bapa segala bangsa. Mental pause kata orang. Sekali, biarin sini dulu nih. Ya. Memperhatikan yang tidak kelihatan. Ya, bukan memperhatikan yang kelihatan. Sarah. Tadinya namanya Sarah kan? Sarah. Udah pada pikun tuh orang dua tuh. Mungkin tetangga bilang gitu. Bapak segala bangsa. Abrahamnya bilang, princess. Kan Sarah artinya princess. Tapi dua-duanya diberi hey, hak tuh. Abraham, hey, Grace. Sarah, hey. Saudara juga, Grace, Jesus. Nama saudara, nama Yesus, nama Bapa. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi janji Tuhan kekal nggak? Kekal. Tuhan bisa berdusta nggak? Nggak bisa. Allah bukan manusia sehingga berdusta, bukan anak manusia yang menyesal. Masakan Dia berfirman, tidak melakukannya atau berbicara tidak menepatinya? Nggak mungkin. Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Kita tinggal mengatakan amin. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi telah menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengadakan segala sesuatu? Jadi kalau saudara ragu, ya saya dikasih sehat sih, tapi nggak dikasih anak. Orang bilang segala sesuatu, ya segala sesuatu. Nanti makin tegas ya, segala sesuatu all kepada kita bersama-sama dengan Dia. Cuma-cuma lagi, segala sesuatu cuma-cuma. Freely given all things. Itu kita belajar hidup dengan iman itu, oleh iman itu. Balik-balik Kejadian 17 ayat 4-5 ya. Ini kita bolak-balik ya, tapi kita udah lihat, udah tangkap poinnya. Dari pihakku, kata Tuhan. Supaya saudara tahu ya, ini dari pihak Tuhan, dari sisi Tuhan. Inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapak sejumlah bangsa yang besar, sejumlah besar bangsa. Tua 99 tahun, istrinya mandul, tua juga, udah menopause, udah mandul, dari pihak saya. Nah, saudara mau lihat dari mana? Terus, ayat 5. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Ya, hey. Ditambahkan hey itu Abramnya. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapak sejumlah bangsa besar. Ya, besar bangsa. Dari pihak Tuhan, Tuhan lihat Yesus. Grace. Kasih karunia. Tuhan lihat Yesus. Tapi kata dokter, dokter melihat yang natural aja. Ya, ketika kita terima, iya, jantungnya baik kok, diperiksa, baik kok, misalnya. Ya, itu untuk membuktikan aja. Jadi, apa yang tidak ada menjadi ada, tuh kita speak. Nah, di sini nih kuncinya. Ya, apa yang kita perkatakan berjalan dengan iman tuh gimana? Ya kayak Abraham. Kenalin, nama saya Abraham. Apa aja gitu. Nama saya Bapak segala bangsa. Ngomong-ngomong si Babe itu udah 99 tahun ya. Punya anak nggak? Nggak punya. Orang lihatnya begitu. Tapi dia bilang saya Bapak segala bangsa. Bapak banyak bangsa, bangsa besar. Abraham, itu arti namanya. Roma 4 ayat 17. Nah, ini masuk Abraham lagi. Terusin ya, sampai tuntas. Ayat 17. Seperti ada tulis, engkau
kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Jadi bapa banyak bangsa itu Abraham, tuh ya arti kata namanya ya. Di hadapan Allah yang kepadanya dia percaya. Bukan dia kerjakan apa begitu. Kalau yang dia kerjakan akhirnya cuma Ismail doang dari Hagar. Itu daging. Nggak begitu ceritanya. Ya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati. Ya, percaya bahwa Allah menghidupkan orang mati. Jadi gini, kalau saudara dan saya percaya gini. Saya percaya loh, Yesus bangkit dan mati dan bangkit. Kalau saudara percaya, saudara juga percaya dia menghidupkan apa yang sudah mati dalam kehidupan saudara. Ya, yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sama-sama katakan, apa yang tidak ada menjadi ada. Sekali lagi, apa yang tidak ada menjadi ada. Saudara mau ada apa yang ngomong, saudara? Ya, seperti Yesus ketemu orang lumpuh. Ulurkan tanganmu, katanya. Ulurkan. Ya, ketemu orang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda. Bangkit, angkat tilammu, berjalan. Orang 38 tahun lumpuh. Lazarus keluar. 4 hari udah di kuburan disuruh keluar. Lihat gelap, terang. Nah, disitulah kita belajar. Yang disebut tadi apa? Belajar hidup oleh iman. Pak, nanti orang kecewa, Pak. Ya itu balik lagi sih. Bimbang. Padahal kalau percaya, apa sih yang mustahil bagi Tuhan? Ya kita sedang jalani nih. Kita sedang hidup ini kehidupan Abraham. Ya. Yesaya 40 ayat 29-31. Ya, jadi saudara nggak usah takut kalau dunia tuh kata-katain saudara. Ya, bodo amat. Mereka nggak mau terima. Orang Kristen juga yang nggak mau terima menyebut dirinya Kristen. Kenapa? Karena udah diajarin turun-temurun dengan ajaran-ajaran tradisi bahwa yang kayak gini itu nggak ada gitu. Ya siapa yang suruh? Mari kita baca Alkitab terus deh tadi. Ya terus ya, nih Yesaya 40. Waktu Jumat lalu apa minggu lalu ya kita dengar juga ya. Ia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Ya, lihat ya. Orang tua, oh udah lelah katanya. Oh udah gak berdaya, udah tua. Nah, kekuatan semangat. Ya lihat ya, udah 30. Jadi jangan, memang benar sih. Saya dulu sering dengar ya, kalau Yesaya 40, 29-31 ini sering dikhotbahkan untuk anak-anak muda. Oh anak-anak muda senang ya. Mari, ayo semangat, ayo gini. Tapi firman-Nya bilang gini, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Nah dia gak semangat. Menjadi lelah juga. Berarti bukan soal tua, bukan soal muda nih. Bahkan ekstrim nih kalau kita mau bacanya. Ini ayat buat orang tua, orang yang banyak umurnya tadi. Yang banyak apa tadi? Advance in age. Telah banyak umurnya. Ya, teruna-teruna jatuh tersandung. Tadi pakai bahasa Ibraninya kasal-kasal tuh dia bilang. Teruna tuh anak-anak muda. Jatuh tersandung. Jatuh tersandung artinya apa? Kasal-kasal, 2 kali jatuh gitu. Ya, nah sekarang kan Tuhan bilang nih, anggap aja nih udah banyak umurnya, kan bukan teruna, bukan anak muda. Sekarang orang yang banyak umurnya. Harus lihatnya gitu dong. Dan termasuk orang muda juga mestinya. Semua orang, berarti ayat ini untuk semua orang. Ya, jadi orang muda jangan bilang gini, gua masih sehat, masih kuat, gua masih bisa gini. Saya, gua masih kuat, tenang. Kalau udah umur 60, ya saya mau udah lemah, udah gak mungkin lah. Wah, Pak Melki khotbah lari-lari, boro-boro jalan aja kaki saya udah sendinya udah sakit semua. Ya dia ngomongin gitu terus. Baca ayatnya, ayat 31. Tetapi, jadi yang tadi, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, walaupun umurnya banyak, ya, mendapat kekuatan baru. Exchange power itu gini, bukan kekuatannya, kan kekuatan manusia secara natural kadaluarsa. Udah expired gitu. Dianggapnya udah 60 udah expired, udah nggak mungkin lah bisa lari gitu ya. Tapi Tuhan bilang kalau menanti-nantikan Tuhan artinya apa? Ya duduk dengar firman. Ya, kita menantikan Tuhan nih kayak gini nih. Kita rest. Ngomongin tadi kan bicara saya percaya
berkata yang tidak ada menjadi ada. Itu menantikan Tuhan, kan bukan kekuatan kita. Seumpama Raja Wali. Nah, langsung Raja Wali disebut. Naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ya, jadi ini kalau bahasa terjemahannya bilang speed and power gitu. Terbang soalnya. Terbang tuh naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Speed and power. Dan Raja Wali, garis bawahi dulu ya Raja Wali ya, nanti kita dalamin. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Pantesan Abraham lari umur 99. Berlari. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Perjalanan mereka nggak melelahkan. Penuh sukacita, udah gitu aja. Saudara mau menerima? Ya tinggal amin, saya mau. Ya walau sebentar lagi umur saya 60. Tapi dimudahkan lagi masuk. Amin. Ya, Mazmur 103 ayat 2-5. Jangan lupa. Nah, itu kan. Jadi apa yang saudara aminkan, jangan lupa. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Forget not all his benefit. Bukan sekadar kebaikannya, benefit, keuntungannya. Nah, 5 keuntungan, sama-sama katakan 5 keuntungan dari Mazmur 103 ini. Yang pertama harus bilang apa? Ya, dia yang mengampuni segala kesalahanmu atau dosamu. Kita terima dulu pengampunan segala dosa. Ini pokoknya. Makanya itulah yang kita dengar di dalam Injil yang diberitakan Paulus. Diampuni segala dosa, dibenarkan sepenuhnya. Jangan setitik pun kita ragu. Ini keuntungan yang gak dimiliki oleh siapapun selain orang di dalam Kristus. Dan orang yang di dalam Kristus jangan mau dikadalin oleh siapapun. Kesalahan saya sudah diampuni, saya dibenarkan sepenuhnya. Sama-sama katakan, segala dosa saya sudah diampuni dan saya dibenarkan sepenuhnya. Hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Amin. Ya, diampuni segala dosanya, disembuhkan dari segala penyakit. Nomor 2 tuh, menyembuhkan segala penyakit. Sama-sama katakan segala. Oh. Ya, kalau kanker disembuhkan, Pak. Tapi kalau sakit perut enggak. Enggak, dibilangnya oh. 2. Ketiga apa? Ditebus dari segala kerusakan. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Bagus juga ya. Dari kematian kan, lubang kubur kan. Kalau orang lewat, ketabrakan, kena pandemi, mati. Kita ditebus. Ditebus dari lubang kubur. Ditebus dari destruction. Tuh, bahasa Inggrisnya destruction. Jadi saudara kalau bilang gini, hati-hati lu. Orang ya waspada sih nggak salah ya. Orang maksudnya hati-hati di jalan, bla bla bla, oke lah. Tapi, wah, hidup di-drive dengan ketakutan, kecelakaan gitu. Bahkan saya melihat gini, ya, saya belajar kan, saya cerita kemarin. Saya mau pertandingan lari bulan depan. Kaki saya sebulan lalu, 3 minggu lalu mungkin ya, terkilir. Ya, saya bilang apa? Ya, terkilir, nggak jadi deh. Enggak, saya bilang gini, saya ditebus. Saya diampuni segala dosa, disembuhkan dari segala terkilir, dan ditebus dari segala kerusakan. Destruction. 120% lebih baik. Restorasi. Saudara jangan lupa. Sama-sama karena saya nggak mau lupa yang kayak gini. Ya, dimahkotai dengan kasih setia, hesed, dan kemurahan ya, hesed, dan mercy sebenarnya ini. Ya, kasih setia dan rahmat. Kasih karunia. Dimahkotai. Shekinah glory gitu. Jadi kalau saudara baca di Alkitab sekarang dimahkotai, itu atar. Atar itu Shekinah glory, dibungkus gitu. Dengan kasih karunia Tuhan, dengan kemurahan Tuhan. Siapa yang bisa serang saudara? Makanya dibilang jangan lupa. Tapi jangan lupa yang pertama apa? Diampuni segala kesalahannya atau dosanya. Nah, yang kelima. Ya, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Ya, dia yang memuaskan mulut kita, bahasa Inggrisnya your mouth, dengan goodness. Makanya perkataan kita goodness kan? Dia puaskan dengan goodness. Amin. Saya dimudahkan lagi dengan panjang umur. Tuhan kenyangkan saya. Itu goodness. Puji Tuhan. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tadi kan?
Burung rajawi dengan kekuatan sayapnya naik terbang. Naik, sama-sama katakan naik, bukan turun. Naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Umur berapa Pak? Bisa bilang gitu. Umur berapapun, nggak ada bicara umur. Ya tadi Musa 120 tahun aja masih kuat, matanya tidak buram. Raja Wali berarti secara literal. Ya kita yang di GCB yang udah lama tahu tuh. Burung Raja Wali secara harafiah, secara literal benar-benar dimudahkan lagi. Umur 40, kukunya udah panjang, bengkok, paruhnya udah panjang, bengkok, sayapnya udah tebal, dan bulu-bulunya berat, sudah tidak bisa memburu makanan. Dia tinggal nunggu mati, umur 40 tahun. Cukup panjang ya, 40 tahun sebagai di dunia binatang. Kalau kali 7 berapa tuh? Ya kan dunia binatang tuh kali 7 sama manusia. Tapi ketika umur 40 itu, dia naik ke bukit batu, dan paruhnya dia pukulkan ke batu, copot, tumbuh lagi saudara, baru. Jadi cabut semua kuku-kukunya yang bengkok, yang nggak bisa mencengkeram ikan atau buruannya, tumbuh lagi, baru. Kemudian cabutin sayap-sayap, bulu-bulunya semua. 150 hari nih ngomong-ngomong. Nah kita tuh semua sudah dikerjakan oleh Yesus di kayu salib. Yang kayak gini tuh. Kita tinggal terima. Ya, di kekuatan baru. Disebutnya kekuatan baru. Dia terbang lagi saudara. Kalau di dunia ilmu pengetahuan dibilang 30 tahun lagi. Jadi umurnya total 70 tahun. Kalau kali 7 berapa? 490 tahun. 30 tahun lagi terbang. Dengan kekuatan yang baru. Terus orang bilang gini, ya itu maksudnya rohani. Enggak saudara. Mau rohani, jasmani, materi, semua saudara. Dan khusus untuk ini, kita sedang bicarakan long life dalam konteks jasmani. Sekali lagi ya, kita tidak menyangkali umur udah berapa, keadaan udah berapa, nggak mau tahu. Tapi kita memiliki kekuatan yang baru. Itulah walk in faith, supranatural. Sama-sama kata. Ketika saya berjalan di dalam iman, saya berjalan di dalam supranatural. Yang percaya dan mau katakan amin. Ya, karena Abraham akhirnya ya, Abraham kan udah tahu ya. Tadi ngomong-ngomong Abraham yang Ibrani 11 belum dibaca ya. Coba kita baca nih. Supaya makin tegas nih. Ibrani 11 ayat yang ke-12. Ada? Nggak muncul. Oke ya, muncul dah. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk. Jadi Abraham itu umur 99 tahun tuh udah mati pucuk saudara. Ya, dia juga udah istrinya mandul, dianya udah mati. Ya, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, dan tidak terhitung banyaknya. Jadi saudara, ketika saudara menerima Kristus, saudara bilang ini, aku kebangkitan dan hidup. Saudara percaya dong. Ya, pokoknya percaya dulu. Terus terima, percaya. Amin. Ya, sekalipun ayat 18 nih Roma nih, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Jadi sebenarnya secara dunia no hope gitu loh. Ya, ayat ini artinya gitu, tidak ada dasar untuk berharap, no hope. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Kenapa? Karena yang dia percaya bukan natural dunia. Ya. Dan bahwa ia menjadi bapa banyak bangsa. Menurut apa yang difirmankan demikian, banyaknya nanti keturunannya. Amin. Udah habis ya tadi ya Roma itu ya. Oh iya, sampai 18. Oke ya. Saudara, itu walk in faith ya. Jadi bahkan sekarang saya mau cerita ya, Abraham itu setelah kematian Sarah, dia menikah dengan keturah dan punya anak 5 lagi. Cuman poinnya gini, benar-benar supranatural gitu. Jadi benar-benar diberi kekuatan baru itu, dan itu menetap dalam kehidupannya. Ya, jadi kita gini, saya tidak menyangkali ya fakta natural, tapi saya menerima yang supranatural dari Yesus. Amin. Nah, contoh berikutnya Kaleb. Cepat ya. Nggak apa-apa, agak panjang dikit hari ini, tapi kita terima ya. Bagaimana Kaleb dalam Yosua 14 ayat 10 sampai 14. Tapi sekarang sungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya, kini 45 tahun lamanya setelah diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa.
Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Ya, mengembara di padang gurun 40 tahun plus 5, ya masuk 10 tahunan juga. Ya, itu pada mati semua yang selevel dia 20 tahun ke atas. Nah, jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Kita baca aja lah ya, saya nggak usah jelasin ya. Ya, terusin dulu. 11. Pada waktu ini, jadi sekarang nih waktu dia menghadap Yosua, aku masih sama kuat seperti waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku waktu itu. Ya, jadi waktu 45 tahun yang lalu ketika dia salah satu dari 12 pengintai, ya, Tuhan, Kaleb bilang ini, sama aja saya waktu disuruh Musa, sekarang 85 tahun masih sama nih. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ya, untuk berperang kita tahu peperangan milik Tuhan. Tuhan kirim hornet, tawon besar. Keluar masuk dia mau naik gunung, mau turun gunung. Ya, kita lihat aja ya 12. Apa yang dia minta? Oleh sebab itu demikian kepadaku, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan. Give me this mountain. kalau judulnya buku Pastor Prince ya, dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Dia minta apa? Gunung. Saudara, jangan kata gunung, saudara. Ibu Lili jualan rumah tuh. Kalau dia jualannya ketemu aja, ada papa mama saya. Cici, ada nggak rumahnya yang nggak pakai tangga, nggak naik-naik? Ada nggak rumahnya yang kamarnya di bawah? Saya jualan rumah tahu. Ya kalau dia udah umurnya 60, aduh Ci, saya punya orang tua. Kalau kamarnya naik-naik gini, aduh nggak bisa. Nah, Kaleb bilang gini, saya cari yang gunung. Belum masuk rumahnya nih, udah di gunung rumahnya. Ya, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak. Bukan hanya gunung. Dia mau yang kota yang ada orang enak, Anakim. Ya, Anakim itu apa? Raksasa. Raksasanya setinggi apa? Ya, Amos 9 kalau saudara pernah dengar khotbah saya yang lalu ya, bahwa tingginya setinggi pohon aras, kuatnya setinggi pohon tarbantin. Pohon aras tinggi apa? 21 meter minimal. Ya, dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Jadi kota-kota berarti orang enaknya banyak nggak? Banyak. Kubunya gede nggak? Gede. Terus ya, 12 bagian B. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ya, Tuhan menyertai dia, udah jelas. Ya, Tuhan yang berperang kok. Cuma dia ngomong bahasa rendah hati kali. 13. Habisin ya. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefun dan diberikanlah Hebron. Ya, di gunung nih. Hebron, Kiryat Arba, orang enak tadi tuh. Ya, Anakim, menjadi milik pusakanya. 14. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu sampai sekarang. Karena ia mengikuti Tuhan, ya, wholly follow the Lord, ya, dengan sepenuh hati, tuh, sepenuh hati mengikuti Tuhan. Saudara, sepenuh hati nggak mengikuti Yesus? Yesus dalam kita dalam Yesus, ikuti firman-Nya, kebenarannya, sepenuh hati nggak? Sepenuh hati. Jangan lupa, itu tuh sepenuh hati tuh jangan lupa tadi. Forget not his benefit, keuntungannya. Kita nggak lupa 5 keuntungannya. Amin. Ya, jadi mau giant, mau nephilim, tingginya 21 meter, kuatnya seperti pohon tarbantin, bukan raksasa lemah loh, kuat. Tapi Tuhan kirim hornet aja gitu. Madunya buat orang Israel, antuknya apa tuh, sengatnya buat orang buat musuh. Nah, bagaimana kita? 2 Korintus 4 ayat 13. Makin cepet ya. Maaf saudara ya, pelan-pelan lagi dikit ya. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Nah, inilah roh iman, saudara. Inilah hidup menyatakan iman. Ya, memiliki roh yang iman yang sama, ada tertulis, aku percaya, karena itu aku berkata-kata. Ya, maka kami juga percaya, sebab itu kami berkata-kata. Ya, berkata-kata. Jangan, tadi kan, kenapa studi orang, apa tadi, universitas mana tuh? Harvard. Ya, orang itu pesimis. Masih ngomongannya pesimis. Old people tuh pesimis. Ya, makanya dibilang complain a lot, banyak komplain. Orang tua itu banyak komplain. Cerewet tuh orang tua, komplain terus. Ya. Jadi kata Pastor Pian gini, karena dia itu jadi tua karena banyak komplain, karena komplain. Ya.
lambat untuk memuji, ya, tapi cepat untuk komplain. Nah, sekarang kita bilang, wah, ya, memang nggak natural untuk memuji, tapi kita memuji. Naturalnya untuk komplain, tapi kita nggak mau lagi. Karena charis itu, grace itu kan bahasa Yunaninya charis kan, charis, kasih karunia. Itu charis itu say grace, say thank you sebenarnya. Makanya kalau orang bule atau orang Amerika kalau mau makan ya say grace katanya. Maksudnya ucap syukur. Say thank you. Ya, itu bukan komplain, sebaliknya komplain. Grace, thank you, bersyukur. Itu kita hidup supranatural. Jadi kalaupun terima kasih Tuhan, jantung yang baru. Terima kasih Tuhan, paru-paru yang baru. Lambung yang baru. Terima kasih kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, Kau telah menebus engkel saya 120%. Lebih kuat dari sebelum kepelitak. Ayat terakhir. Roma 10 ayat 8-10. Ini jadi Firdaus bilang gini, mujizat yang terbesar yang itu apa? Keselamatan katanya. Nah, keselamatan aja dari mulut nih. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi berjalan dengan iman itu kita perkatakan jatuh ke hati kita tuh. Di hati kita. Percaya dengan hati, mengaku dengan mulut kan? Percaya nggak? Percaya. Jadi ya memang bukan beok doang kan. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Selama bagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Terus beok dengar gitu kan. Saya ada kebenaran dalam Yesus. Padahal udah hatinya nggak tahu kemana. Bukan begitu, saudara. I mean it. Saya bermaksud begitu. Ayat 9. Ya, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah kesehatan saya, Yesus adalah hikmat. Kan Tuhan Yesus yang ngomong. Hikmat saya, jantung Kristus. Ya, percaya dengan hatimu, saya percaya. Nah, ini tentang keselamatan ya, khususnya bahwa Allah telah membangkitkan dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Dan kita tahu keselamatan itu satu paket utuh. Tapi tetap kan prinsipnya mengaku dengan mulut, percaya dengan hati. 10. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan. Nah, karena hati saya, I mean it, saya bermaksud gitu. Dengan mulut saya mengaku diselamatkan. Amin. Ya, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, wow, saya belum pernah dengar yang begini. Tapi saya belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Ini waktunya saudara, dengan mulut mengaku, dengan hati percaya. Ikuti saya berdoa ya, ikuti saya berkata. Katakan, Tuhan Yesus yang maha mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya nih. Bahwa Engkau telah mati buat saya, tadi firman Tuhan bilang ya, percaya mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Engkau di surga. Surga adalah rumah saya. Saya anak paling dikasih oleh Bapa. Saya memiliki hidup yang berkualitas, tubuh yang berkualitas, long life, hidup dan tetap hidup dengan semua supply Tuhan, berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan ya. Kita sangat diberkati oleh firman Tuhan. Ya, kita bersyukur. Kita dibasuh lagi dengan air yang murni, air yang jernih, yang disegarkan. Dan kita diseka dengan kain lenan halus. Melalui perjamuan kudus. Mari siapkan perjamuan kudus kita semua. Ya, kita apa yang aku teruskan, kata Rasul Paulus, aku terima sendiri dari Tuhan. Berarti kita terima sendiri dari Tuhan nih. Saudara di tempat saudara masing-masing, di rumah, di kamar, dimanapun, saudara terima sendiri dari Tuhan. Sebab pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku, diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, kita memperingati apa? Kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Kematiannya apa? Kehidupan buat kita, hidup yang berkualitas. Tubuhku benar-benar makanan, kata Tuhan Yesus ya. Darahku benar-benar minuman.
Sama tadi seperti Mazmur 103, benar-benar benefit. Dan kita discern, mengakui tubuh Tuhan. Tubuh Kristus diremukkan supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan, tanpa susah payah. Ditikam supaya dosa kita dihapus, dicambuk supaya kita sembuh. Ya, tersingkap Tuhan menanggung penyakit, sakit kita. Nggak perlu kita tanggung lagi. Oleh bilode kita sudah sembuh. Dibakar tuh seperti film di belakang. Ya, digantung di kayu salib. Ya, gelap semua, murka, kutuk yang mesti menimpa kita, dosa, ya semua diserap habis oleh Tuhan. Penghukuman nggak ada lagi. Sehingga kita bisa rest, bersandar di dada Yesus. Ya, dan berkata, Tuhan, sebagaimana Engkau di surga, layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat, demikian saya di bumi. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos dalam setiap sel, jaringan anggota tubuh kita. Ya, tanpa noda, tanpa cacat, tanpa krut. Amin. Ya, seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat berhasil, beruntung. Ya, kita makan daging Kristus, kekuatannya, paha kanannya, ya kita makan, dadanya, kasihnya kita makan, roti malaikat, roti pemenang. Ya, kita lebih dari pemenang. Roti hidup, hukum roh yang menghidupkan, memerdekakan kita dari hukum dosa, hukum maut. Gandum terbaik diolesi butter dan madu dari gunung batu. Ya, madu yang manis, saudara. Saudara yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kepala sehat, tubuh sehat. Kita daging Kristus, tulang Kristus. Berarti real. Kita tubuh Kristus real. Amin. Ya, hidup supranatural nih. Tubuh supranatural. Hidup berkualitas. Sudah makan, Tuhan katakan ini cawan perjanjian baru yang dimeterai oleh darahku untuk pengampunan segala dosa. Karena dosa kita diampuni, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya, continue berkelanjutan. Ya, diampuni, dibenarkan sepenuhnya. Tuhan melupakan dosa dan kesalahan kita. Nggak pernah ingat lagi. Ya, karena apa? Karena ditutup sama darah. Ya, tidak diinput lagi, tidak dikejar dosa. Ya, di bawah air terjun darah Yesus, continue berkelanjutan. Malah sebaliknya, kita mewaris. Jadi kita seperti Kaleb, pewaris Kanaan. Kita pewaris Kanaan di dalam Yesus. Ya, tanah yang mengalir, flow, susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya. Kita tidak bangun, kita tidak isi. Tuhan yang isi, Tuhan yang bangun. Tapi kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau. Di gunung, di lembah. Yang kita nggak gali, tapi kita memilikinya. Air bicara apa? Finansial. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, semua karya Yesus tuh. Kita nggak tanam, tapi kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus itu yang kita tadi bicarakan. Semuanya di dalam bejana ini, tanah liat ini. Gandum jelai, kita makan, tidak perlu berhemat. Firman Tuhan yang katakan, supranatural. Mewarisi dunia ini, kesehatan, kemakmuran. Yang ada kebenaran iman, kebenaran hadiah tuh. Kita mewarisi dunia. Ya, mewarisi berkat Abraham, covenant Abraham, diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi. Ya, keluarganya, istrinya, semuanya baik, semuanya kekayaan, semuanya berlimpah. Kambing, domba, semua. Ya, kita mewarisi apa? Panen raya besar, manifestasi berkat dari hujan akhir. Kita hidup di waktu letter rain ini. Ya, shalom Kristus, peace of mind, kesehatan, kemakmuran. Berkat-berkat pneumatikos, berkat-berkat rohani in heavenly places. Ya, itu janji Tuhan, sudah dibeli. Milik kita di dalam Yesus. Ya, mewarisi apalagi golden oil dari golden pipe. Berkat-berkat karisma, tadi karisma. Ya, karunia roh, semua kita terima. Setiap aspek, setiap area hidup kita, semuanya sudah dibeli, sudah dibayar oleh darah yang mahal. Saudara yang kekasih, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur? Ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ucap syukur saudara. Kita diberikan long life. Dengan hidup yang berkualitas, dengan tubuh yang berkualitas. Long life bukan dengan sakit-sakit. Mari kita bersyukur. Ya, ini firman hari ini luar biasa. Makin diteguhkan, ya, makin kuat, makin berangkat.